teman-teman, untuk kalian yang belum subscribe di channel ini, tolong di subscribe dulu ya, biar kita tetap semangat bikin videonya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala imamil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد. Sahadat al-Rahman wal Afadil, Ibu jamaah masjid Al-Muttaqin rahimahumullah wa hafizahumullah. Alhamdulillah walhamdulillah thumma alhamdulillah. Malam ini kita masih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir, untuk duduk di majlis ini. Mudah-mudahan hadir kita, duduk kita, kumpul kita, silaturahmi kita benar-benar mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hadir kita, duduk kita, niat kita untuk taklim diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kembalinya kita dari majlis ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah. Amin. Selawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umat beliau, kita semua bisa mendapat syafaatul uzma dari beliau, dan akhirnya kita semua dikumpulkan bersama dengan beliau baginda Nabi di surganya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan fasl hadza fasl tasydidatu aqallis salati ala nabi arba'. Tasydidatu aqallis salati ala nabi utawi pira-pira tasydid luweh giti-giti sholawat ala nabi ngatasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku arba'un. Rupane Allahumma utawi lafaz Allahumma iku ala lam ngatasi huruf lam wal mim lan huruf mim. Shalli utawi lafaz shalli iku ala lam ngatasi huruf lam, ala Muhammadin utawi lafaz ala Muhammadin iku ala mim ngatasi huruf mim. Fasal hadza fasal aqallus salami utawi luweh giti-giti huruf salam iku assalamu alaikum. Lafaz assalamu alaikum. Tasdidatus salam utawi pira-pira tasdide huruf salam iku ala sini ing atase huruf sin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berbicara tentang tasdid di tasyahud. Nah, sekarang tasdid membaca sholawat dalam tasyahud, karena salah satu rukun daripada sholat yakni kita membaca sholawat kepada beliau baginda Nabi pada tasyahud, baik tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Nah, tasdidatu aqallis shalah ala nabi arba'atun. Tasdid yang terdapat pada sedikit-sedikitnya sholawat kepada beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 4. Minimalnya tasdid dalam minimal ya, minimal sholawat kepada beliau baginda Nabi ini adalah Allahumma sholli ala Muhammadin. Ini aqallus sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita membaca sholawat itu Allahumma sholli ala Muhammadin. Nah, dalam lafaz Allahumma sholli ala Muhammadin terdapat 4 tasydid. Yang pertama Allahumma, yakni pada huruf mim. Allahumma, huruf lam. Allahumma, dan yang kedua huruf mim.
Allah, alif lam lam ha, kemudian yang pertama lamnya Allah, kemudian yang kedua mim humma. Nah, sholli terdapat pada huruf lam, sholli ala Muhammadin. Dalam lafaz Muhammadin terdapat dalam huruf mim. Nah, ini aqallus shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, akmalu atau akmaluha, sempurnanya sholawat kepada baginda Nabi dalam tasyahud, afdalnya ya tidak hanya dalam tasyahud saja, tidak dalam sholat saja, di luar sholat pun juga masuk, sebagaimana dinaskan oleh beliau Imam Ar-Ramli. Kalimatnya adalah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini sempurnanya, ya, sempurnanya kita membaca sholawat dalam tasyahud tadi, sebagaimana yang biasa kita baca. Akalnya, minimalnya membaca sholawat kepada Nabi dalam tasyahud yaitu Allahumma sholli ala Muhammadin, minimalnya, ya, minimalnya kita membaca sholawat dalam tasyahud yaitu Allahumma sholli ala Muhammadin. Lebih sempurnanya, ya, tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini sempurnanya. Nah, kemudian dalam mengucapkan lafaz Muhammad, ya, dalam kita mengucapkan lafaz Muhammad ini disunnahkan atau dianjurkan. Ini kita memberikan tambahan lafaznya al-afdal al-ityan bi lafzi sayyidah, siyadah. Kita lebih utamanya, lebih baiknya kita memberikan tambahan lafaz sayyidina, ya, sayyidina. Ini bita'zim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk mengagungkannya kita kepada beliau baginda Nabi. Ya, jadi lebih utama, sebagaimana dawuhnya Imam Ar-Ramli dalam kitab Syarah Minhaj, yang lebih utama ketika kita menyebutkan nama beliau baginda Nabi, kita diiringi dengan kalimat sayyidina. Karena dalam lafaz sayyidina ini sebagaimana bentuk taklim kita kepada beliau baginda Nabi, memuliakan kita kepada beliau baginda Nabi, ini juga sebagai ta'adduban, sebagai etika kita kepada beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini menjadi satu hal yang sebenarnya tidak harus, ya, tidak harus kemudian pakai sayyidina kita. Tapi nah ini sebagai indikator kita ini bagaimana sih kepada beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih kita terima kasih kita kepada beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kualitas diri kita. Ya, mohon maaf, ya. Artinya kalau kita mengucapkan Sayyidina Muhammad dengan menambahkan lafaz Sayyidina, satu, mengagungkannya kita kepada beliau baginda Nabi, rasa terima kasih kita kepada beliau baginda Nabi, juga sebagai bentuk adab kita, etika kita, sopan santun kita kepada beliau baginda Nabi SAW. Dan kata lain, yang tidak mengucapkan Sayyidina Muhammad, yang tidak mau menambahkan Sayyidina, ini ya berarti bukannya tidak baik, ya baik tapi kurang beradab, ya, kurang beradab.
yang mana adab itu merupakan apa? Merupakan buah daripada syariat. Maka dalam kitab Adabul Alim wal Muta'allim, beliau Hadratus Syekh Bahgi Hasyim Asy'ari mengutip dawuh dari beberapa ulama. Di situ didahulukan at-tauhid yujibu al-iman. Faman la iman lah wala tauhid lah. Wal iman yujibu asy-syari'ah. Faman la syari'ata ya la iman lah wala tauhid lah. Wasyari'ah tujibu al-adab. Faman la adab lah ya la syari'ata lah wala iman lah wala tauhid lah. Sebagian ulama mengatakan begini, at-tauhid ya, keyakinan kita atau mengesakannya kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu akan menghasilkan keimanan. Ya. Mengesakannya kita kepada Allah akan menghasilkan keimanan dalam hati kita. Maka barang siapa yang tidak ada keimanan dalam hatinya, maka pastinya dia tidak mau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah kita mempunyai keimanan, nah dari keimanan yang kita miliki ini akan memunculkan syariah. Setelah kita punya rasa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita akan mengikuti syariat, mengikuti aturan-aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang mengaku punya iman tapi dia tidak mau melaksanakan syariat, ini jelas omong kosong. Karena syariat itu kita laksanakan atas dasar keimanan. Ya, atas dasar keimanan. Maka ketika orang itu tidak mau melaksanakan syariat, maka pastinya orang itu la iman. Dia tidak punya iman wala tauhid lah. Dan dia juga tidak punya rasa mau mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wasyari'ah tujibu al-adab. Nah, syariat yang kita lakukan, syariat yang kita laksanakan, itu buahnya akan menghasilkan yang namanya adab. Maka faman la adab, orang yang tidak punya adab, tidak punya etika, ialah syariat lah, dia tidak akan punya syariat, wala iman lah, dia tidak akan punya rasa iman, parahnya wala tauhid lah, dia tidak mau mengesahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adab ini posisinya sebenarnya adalah puncak daripada syariat. Nah, adab ini adalah buah daripada syariat. Maka ketika syariat kita baik, pastinya buah dari syariat kita akan muncul adab. Atau yang mudah kita boleh terjemahkan yaitu akhlakul karimah. Nah, maka dawuh dari para masyayikh ya, banyak mengatakan al-adab fawqal ilmi. Adab itu di atasnya ilmu. Maka dawuh dari bagian Anwar Mansur sendiri, sak pinter-pintere wong nek gak duwe adab, maka dia tidak ada nilainya, dia tidak ada harganya. Sepintar apapun itu orang, ilmu apapun dia miliki, kalau tidak punya adab, maka tidak ada artinya. Ya, maka al-adab fawqal ilmi, adab itu didahulukan daripada ilmu. Bahkan Imam Ghazali mengatakan kita ini butuh, nahnu nahtaju ila qalilin minal adab. Kita itu butuh sedikit saja daripada adab. Kita itu lebih butuh adab daripada etika, daripada ilmu. Ya, karena orang yang berilmu belum tentu kemudian dia beradab. Maka adab ini adalah buah daripada syariat. Nah, mudahnya akhlakul karimah
Nah, kunci daripada akhlakul karimah, nah ini memandang diri sendiri lebih rendah daripada orang lain dan memandang orang lain lebih mulia daripada diri sendiri. Ini kunci daripada akhlakul karimah. Kita menganggap diri kita lebih hina, lebih rendah, lebih kecil daripada orang lain. Kita menganggap orang lain lebih hebat daripada kita, sehingga kita memperlakukan orang lain lebih baik daripada kita memperlakukan diri kita sendiri. Ini kunci dari akhlakul karimah. Nah, ini yang sekarang sudah mulai hilang. Kita orang hanya paham adab itu ya yang kecil ke yang besar, gitu. Kita hanya memahaminya adab, akhlakul karimah, etika, sopan santun itu berlaku hanya bagi mereka anak kecil kepada orang yang lebih tua, gitu. Kita hanya paham seperti itu, padahal tidak. Yang tua pun juga harus punya etika, punya sopan santun, punya adab kepada yang lebih kecil. Nah, kita orang biasanya menuntut anak kita, gitu, atau saudara kita yang usianya lebih muda untuk menghormati kita. Nah, ketika kita lupa, kita juga punya hak untuk menghormati mereka yang lebih muda, mereka yang lebih kecil. Nah, ini kesalahan kita. Maka biasanya yang tua yang kita dihormati, tapi tidak bisa menghormati. Maka prinsip saya dalam hidup mudah, prinsip saya teringat teman saya Gus Abdi Gosok, dia itu menulis begini: nek pingin diwongke wong, ya kudu ngomongke wong. Nah, jadi jangan tunggu kita dihormati orang kemudian kita menghormati orang lain, tapi kita hormatilah orang lain dulu, kita hargai orang lain dulu, kita berikan kasih sayang kita kepada orang lain, maka orang lain akan membalas. Ya. Jangan kita menunggu dihormati baru kita menghormati. Kalau kita ingin dimanusiakan oleh manusia, ya kita harus memanusiakan manusia, dan jangan menunggu dimanusiakan. Kita manusiakan dulu, pasti orang lain akan memanusiakan kita. Maka ya dari prinsip saya ini sebenarnya ada jeleknya juga, ada jeleknya, ada positifnya, ya ada jeleknya. Tapi itu prinsip saya. Jadi nek pingin diwongke wong, ya butuh ngomongke. Kalau dulu saya biasanya menganalogikan, nek sampean ki wegah dipathak, ya aja mathak. Nah, lah nek sampean kok mathak, ya sampean kudu gelem dipathak. Nah, kita ini yang kadang kita nah, Sayyidina itu sebagai bentuk hormat kita, ta'zim kita kepada beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tanpa beliau baginda Nabi, kita tidak ada artinya sama sekali. Laulaka ya Muhammad lamma khalaqtul akhlaq. Kata dalam hadis qudsi Allah mengatakan, kalau bukan karena kamu wahai Muhammad, ya sudah aku habisi bumi ini beserta isi-isinya. Maka kita harus berterima kasih, matur nuwun kepada beliau baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini sebagai bentuk taklim kita, adab kita kepada beliau baginda Nabi. Kita manggil Pak RT saja kan ada Pak RT. Ya, kita manggil Pak Lurah saja ada Pak Lurah. Ya. Kita manggil Pak Presiden aja ada Pak Presiden. Kenapa kemudian dengan beliau baginda Nabi kita tidak mau menyebut Sayyidina Muhammad? Ya. Jadi afdolnya, lebih baiknya itu ditambahkan dengan lafaz Sayyidina. Nah, kemudian setelah
kita selesai membaca tahiyat atau tasyahud atau sholawat kepada beliau baginda Nabi sampai terakhir innaka hamidum majid, ini disunahkan untuk kita berdoa bima syaa, sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Monggo panjenengan nyuwun donga kepada Allah sesuai dengan apa hajat kita, sesuai dengan apa yang kita butuhkan. La afdalnya la at-ta'awud minal adab wal fitan. Yang lebih utama setelah kita selesai membaca sholawat atau selesai tasyahud, kita minta kepada Allah agar kita dijauhkan dari azab dan dijauhkan dari fitnah. Maka dalam hadis Nabi dalam khabar, idza tasyahada ahadukum falyasta'id billah min arba'. Fayaqulu Allahumma inni a'udzu bika min 'adzabil qabri wa min 'adzabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya. Ketika kita selesai tasyahud, maka mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Yang pertama, kita minta perlindungan dari siksa kubur. Kemudian wa min 'adzabil nar, kita minta perlindungan dari siksa neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, kita minta diselamatkan dari fitnahnya hidup dan fitnahnya mati. Jadi tidak hanya orang hidup saja yang difitnah, tapi orang mati pun masih difitnah. Kita minta diselamatkan. Yang keempat, kita minta selamatkan min fitnatil masiihid dajjal. Kita minta diselamatkan dari fitnahnya Dajjal. Nah, ini yang lebih utama, kita minta 4 hal tadi ya setelah kita selesai membaca tasyahud. Bahkan ada ulama yang mengatakan makruh hukumnya. Makruh hukumnya kalau kita selesai tasyahud tidak berdoa minta 4 hal tadi ya. Jadi ada Syibra Malisi mengatakan ini makruh. Kenapa? Karena doa itu akidun, sangat-sangat dianjurkan. Bahkan mau jawabanku ba'dul ulama, bahkan sebagian ulama mewajibkan lagi. Ada yang mewajibkan harus minta, ya, harus minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi 4 hal tadi ini yang harus kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi sebagai bentuk takdim kita, hormat kita, terima kasih kita kepada beliau baginda Nabi, kita tambahkan sayyidina atau sayyiduna. Ya, yang tidak mau ya monggo, enggak apa-apa, silakan. Tapi berarti dia tidak mau menghormat kepada baginda Nabi. Dia kuranglah etika kepada beliau baginda Nabi. Ya. Yang tidak mau, yang mau alhamdulillah, yang tidak mau ya semua. Artinya ini bentuk sebagai, artinya begini, ya memang tidak satu keharusan. Kalau dengan alasan baginda Nabi tidak pernah mengatakan dirinya sayyidina, salah. Dalam sebuah hadis ada Nabi mengatakan ana sayyidi waladi adnan. Saya ini adalah pimpinan, ya, pimpinan atau kalau coro Jawane pangeran, ya penguasa daripada anak Adam. Nah, ini dalam beberapa, bahkan dalam beberapa baginda Nabi juga mengatakan saya ini diciptakan dari, saya lupa saya diciptakan dari manusia dari keluarga yang terpilih. Saya diciptakan dari kabilah yang terpilih dan saya dipilih untuk menjadi orang yang saya diciptakan dari keluarga yang terbaik. Saya diciptakan dari kabilah yang terbaik, maka saya dipilih oleh Allah menjadi orang yang terbaik. Maka beliau baginda Nabi sendiri juga pernah memuji. Bukan berarti beliau sombong, enggak. Ini sebagai bentuk pengukuhan, ya, kepada mereka orang-orang yang tidak percaya kepada beliau baginda Nabi.
Faslun bis salam wa aqamus salam assalamualaikum. Ya, minimalnya salam assalamualaikum. Ya, tasydidnya ada dalam huruf sin, assalamualaikum. Karena nanti beda makna kalau assalam tanpa adanya tasydid. Jadi assalamualaikum itu minimalnya kita mengucapkan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, ini minimal. Nah, yang diwajibkan itu salam hanya sekali ketika kita menghadap ke arah kanan. Assalamualaikum. Nah, yang kiri ini tidak diwajibkan. Oke. Maka kalau salam kan kita harus mengikuti imam. Ketika imamnya salam, nah baru makmumnya ikut salam. Jadi setelah imam assalamualaikum, nah, makmum baru ke kanan. Urusan nanti ke kiri kok bareng, tidak masalah. Ya. Kok ke kirinya antara imam dan makmum bareng, tidak masalah. Tapi ke kanannya yang dihitung. Jadi assalamualaikum baru makmum assalamualaikum. Nah urusan ke kirinya ini tidak masalah. Nah kemudian ketika ditambahkan dengan lafaz rahmatullahi, nah ini harus tidak boleh ada pemisah. Assalamualaikum warahmatullahi, nyambung, tidak boleh assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi harus nyambung assalamualaikum warahmatullahi. Ya, dan bisa assalamualaikum warahmatullahi. Ini yang lebih baik seperti itu. Jadi kalau ditambahkan warahmatullah berarti nyambung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau dalam sholat jenazah disempurnakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernah ada saya menjumpai imam, wah biar kelihatan, wah istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bodoh kayak sholat jenazah. Kalau sholat selain sholat jenazah cukup ditambahkan warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Nanti puluh salam. Jadi kembali lagi setelah selesai kita tasyahud, setelah selesai kita membaca sholawat kepada beliau baginda Nabi, diikuti dengan doa minimal yang lebih utama minta 4 hal tadi. Diselamatkan dari kubur, siksa kubur, selamatkan dari siksa neraka, kita diselamatkan dari fitnah kehidupan ini, kemudian selamatkan dari fitnahnya dan Dajjal. Kalau kita ketemu dengan fitnahnya Dajjal, berarti kita berjumpa dengan hari kiamat. Jangan sampai, karena seburuk-buruknya, seapes-apesnya manusia itu ya manusia yang ketemu dengan hari kiamat. Maka kita minta mudah-mudahan kita mati sebelum hari kiamat. Oke, jangan hidup sampai hari kiamat. Nah, karena apes-apesnya wong urip ketemu dari hari kiamat. Dan banyak fadilah daripada membaca sholawat kepada beliau baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sekali. Ada sebuah cerita berkat membaca sholawat kepada beliau baginda Nabi. Satu ketika dalam majelis seperti ini, ada seorang preman lah, preman. Pernah saya ceritakan preman elek, wis ndak karuan. Ya. Kemudian dia lewat masjid. Nah, ramai di masjid, ya kan? Wah, ini ada apa? Ada pengajian di sini. Ada yang jualan jajan macam-macam lah. Si preman itu taunya di masjid ini, wah ini ada tontonan ini, ya kan? Kemudian dia ikut masuk ke situ. Nah, ketika dia masuk ke situ, kebetulan si kiainya itu mengatakan, barang siapa yang ketika dibacakan nama beliau baginda Nabi kemudian dia mengeraskan suaranya
karena semua jamaah ini pada teriak Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, kemudian dia ikut teriak. Nah, setelah itu dia pulang meninggal. Nah, salah satu ulama tokoh kiai di kampungnya bermimpi ketemu dengan preman tadi. Preman tadi punya nikmat, dapat nikmat dari Allah, ditempatkan di sisinya Allah, dapat posisi yang luar biasa. Dan kiai ini penasaran, kamu itu ketika hidup di dunia ini selalu bermaksiat kepada Allah, ya, mau limo kamu melakukan semua, tapi kok kamu meninggal kamu dapat tempat yang enak, ini gimana? Bima dengan apa kok kamu bima nilta bihadil manzilah, dengan apa kamu kok bisa dapat tempat yang hebat seperti ini? Jawabnya simpel, itu tadi saya tidak sengaja lewat, kemudian kiainya mengatakan itu, saya ikut-ikutan baca sholawat yang keras. Nah, ternyata berkat sholawat saya teriak membaca sholawat dengan suara yang keras. Beliau baginda Nabi ridho kepada saya, diampunilah semua dosa saya ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Apalagi kita yang sering baca sholawat, yang hanya ikut-ikutan saja, itu diampuni oleh Allah, oleh Kanjeng Nabi, dapat rahmatnya Kanjeng Nabi. Apalagi kita yang sering membaca sholawat, pasti dapat, ya, pasti dapat kasih sayang dari beliau, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana